Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Gimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners? Semoga dalam keadaan semangat dan sehat. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Selama 60 menit ke depan kita akan bahas topik-topik yang menarik seputar dari dunia syariah Smart Listeners. Dan untuk Anda semua silakan berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana ya. Jadi Anda bisa ke YouTube channel sekarang juga. Topik yang kita bahas pada malam hari ini adalah industri halal masa depan ekonomi global. Bersama dengan narasumber ada Ibu Profesor Uwis Amalia MAG, pengurus pusat MES atau KDKS Banten, serta Guru Besar Bidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Ibu Uwis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Bu Uwis? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Terima kasih. Smart Listener juga dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan sebelum kita gali ke Ibu Uwis, Smart Listener, silakan Anda yang ingin berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, saya tunggu ya di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami juga sekali lagi sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Langsung saja ke Ibu Uwis. Nah, kita tahu ya bahwa industri halal kini semakin mendunia ya Bu ya, dengan pertumbuhan pesat di berbagai sektor. Nah, bagaimana Ibu melihat perkembangan industri halal secara global saat ini dan apa tren utama yang mempengaruhi pertumbuhannya? Kira-kira seperti apa gambarannya Ibu Uwis? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, kita akan melihat bahwa saat ini tengah dikembangkan di dunia ya masalah halal, dan Indonesia memiliki visi yang besar menjadi pusat halal dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada Global Islamic Economy Indicator, Indonesia saat ini berada pada posisi atau ranking ketiga. Nomor 1 adalah Malaysia, 2 Arab Saudi, dan 3 Indonesia. Tetapi dengan melihat potensi populasi Indonesia yang luar biasa dan Muslim yang di atas 88% saat ini, tentu Indonesia berharap tidak hanya menjadi potensi market yang luar biasa, tetapi Indonesia harus bisa menjadi produsen halal dunia. Nah, kalau kita lihat saat ini dari laporan SJIR 2023, posisi Indonesia di dalam Islamic Finance, jadi kalau kita bicara halal, Sobat Smart Listener, maka kita berbicara Islamic Finance, halal food, media, modis fashion, farmasi, kosmetika, travel, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di Islamic Finance, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-7, tapi di halal food, Indonesia sudah berada di peringkat kedua. Dan di media Indonesia masih 6, sementara di modis fashion, nah ini sangat potensial. Indonesia saya kira di kuliner, food and beverage, sama modis fashion. Karena Indonesia saat ini untuk modis fashion nomor 3, adapun untuk farmasi dan kosmetika masih peringkat ke-5. Nah, ini kami harap di bidang food ini menjadi luar biasa karena proyeksi global itu sekitar 1,89 triliun US dollar pada tahun 2027 nanti. Dan di modis fashion itu juga besar, sekitar 308 miliar US dollar kemarin pada 2022 dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dan kita sangat berharap Indonesia terdepan dalam bidang food dan juga modis fashion. Kita punya batik, kita punya tenun, kita punya songket. Ini adalah wastra alami Indonesia atau seringkali disebut serat alami Indonesia yang ini tentunya tidak dimiliki negara lain dengan lebih banyak, tapi Indonesia punya potensi lokal yang luar biasa di bidang itu. Iya,
bisa dikatakan untuk industri food and beverage, makanan, kemudian fashion, halal fashion, Indonesia termasuk unggul ya, Bu Is? Ya, ya, saya kira masih masuk dalam 5 top 10. Dan masih masuk dalam 5 top 10. Tadi dikatakan juga bahwa Indonesia targetnya adalah sebagai produsen. Nah, ini bagaimana maksudnya, Bu Is? Ya, jadi bagaimana Indonesia ini bisa masuk menjadi produsen dunia? Karena kalau kita lihat saat ini yang atau memiliki visi yang sudah lama, the kitchen halal in the world itu Thailand. Kemudian Tiongkok ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Korea menjadi pusat destinasi pariwisata halal. London sebagai pusat keuangan syariah. Dubai, Arab Saudi, pusat Islam dunia. Brazil, jangan lupa, pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Australia, pemasok daging halal sapi terbesar juga ya. Kemudian Malaysia tentu yang nomor 1 di sini, pusat industri halal dan keuangan syariah global. Kita berharap Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia, terutama produsen halal dalam bidang food dan juga tadi yang saya sebut sebagai fashion. Tentu di sini membutuhkan dukungan pemerintah ya, dan juga ini menjadi program nasional tentunya didukung dengan berbagai elemen. Maka yang kita bangun adalah bagaimana kemudian Indonesia harus mampu membangun ekosistem halal. Nah ini nanti kita akan bicara lebih dalam apa yang dimaksud dengan ekosistem halal. Jadi bukan hanya aspek sertifikasi halal, tetapi juga bagaimana membangun SDM-nya, membangun halal awareness-nya, membangun infrastrukturnya, kemudian juga membangun aspek-aspek lain yang membuat kemudian Indonesia mampu menjadi produsen halal dunia. Jadi di samping dukungan pemerintah yang memang diharapkan luar biasa, dan sinergi antar lembaga. Nah, ini juga sangat penting, sinergi kolaborasi, dan juga tentu dari masyarakat memiliki halal awareness yang lebih baik. Jadi edukasi, literasi kepada masyarakat Muslim Indonesia ini sangat penting. Dan juga hilirisasi, ini penting untuk banyak produsen-produsen di Indonesia yang mungkin kalau kita lihat sekarang UKM kita paling besar ya, sekitar 90% atau 88% sekian masyarakat kita berada pada level UKM. Nah, bagaimana kita bisa mendorong untuk level UKM ini naik menjadi kelas menengah dan naik tidak hanya memenuhi industri pasar lokal dan nasional, tetapi juga bagaimana kita bisa bantu mereka, asistensi mereka, fasilitasi untuk mereka kemudian juga bisa menjadi memasuki pasar dunia. Nah, tentu dibutuhkan adanya sinergi dengan kolaborasi dan kerjasama internasional yang luar biasa. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi semua. Ada jangan kemana-mana. Kita jeda iklan dulu. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi.
menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini, Smart Leaders, adalah industri halal masa depan ekonomi global. Kembali ke Ibu Ais di malam hari ini, ternyata Smart Leaders tidak sekedar tren ya, industri halal juga menjadi pilar penting dalam perekonomian negara. Nah, kira-kira bagaimana kontribusi dan dampak industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia ini ya, dan bagaimana juga ini bisa dioptimalkan lebih lanjut ini Bu Ais? Baik. Ya, betul. Kita berharap dengan adanya gerakan saat ini, Indonesia sudah punya regulasi nomor 33 2014 di mana mandatori semua harus menggunakan semua produk yang beredar dan didistribusikan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Namun tidak berhenti hanya pada problem sertifikasi, kita berharap bagaimana dengan halal tersebut adalah branding produknya lebih meluas lagi, dan yang paling penting adalah bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional. Nah, dengan jumlah yang tadi saya sebutkan UKM kita sangat banyak, kita berharap dan ini juga alhamdulillah sudah masuk di dalam RP Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk memasukkan ekonomi keuangan syariah dan termasuk industri halal sebagai bagian dari agenda nasional. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa agenda arus utama pembangunan Indonesia Emas 2045 ini sudah memasukkan ekonomi syariah. Jadi ini luar biasa saya kira gerakan dari kawan-kawan. Nah, apa saja ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan ekonomi emas 2045? Satu, penguatan rantai nilai industri halal berbasis produktivitas. Penguatan ketahanan pangan dan bahan baku, penguasaan pasar industri halal, kewirausahaan, penguatan keuangan syariah, penguatan keuangan sosial syariah, termasuk juga transformasi digital keuangan syariah, inovasi SDM, dan juga bagaimana literasi dan halal lifestyle dan penguatan regulasi ini menjadi hal yang penting. Dan kita berharap kalau kita lihat saat ini visi Indonesia 2045 adalah bagaimana Indonesia berada di peringkat kelima di lingkup global. Dan ternyata nih yang kita bisa catat kontribusi dari usaha atau bisnis syariah termasuk di dalamnya pembiayaan syariah itu 45,66% dari PDB nasional. Artinya bahwa usaha syariah dan juga industri halal sendiri itu memberikan kontribusi sebesar kurang lebih, ini berdasarkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2023 ya, kontribusi industri halal Indonesia 25,39% dari PDB nasional. Jadi kita bisa lihat tadi usaha syariah 45,66% dari PDB nasional dan industri halal 25,39% dari PDB nasional. Dan dengan memasukkan Indonesia ke dalam rancangan pembangunan jangka panjang dan semoga ini ditetapkan dalam RPJMN, RPJMP dan nanti turun sampai ke daerah RPJMD, bagaimana menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan ekonomi nasional. Jadi tidak semata-mata ini adalah keyakinan keberagamaan, tetapi industri halal adalah bagian dari ekonomi nasional. Betul. Jadi ini perlu kita dorong karena betul-betul ini adalah potensi Indonesia, terutama bagaimana Indonesia mampu ekspor. Karena kalau kita lihat data ekspor ya ke negara OIC country saja, Indonesia itu masih eksportir nomor 5 ya, tetapi importir Indonesia nomor 4. Artinya masih lebih banyak impor nih daripada ekspor. Ayo sobat-sobat UKM semuanya, kita dorong terus untuk bagaimana produk-produk kita bisa berstandar internasional dan bisa diekspor ke berbagai negara sehingga bisa menghasilkan devisa
memperkuat nasional. Dan tentu ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Ya. Tentunya dukungan dari pemerintah tidak hanya lepas dengan sertifikasi halal saja, tapi lebih dari itu ya, Bu Ois. Betul, betul. Jadi saya kira tidak hanya sertifikasi, ada beberapa strategi yang saya kira perlu dilakukan untuk mengoptimalisasikan industri halal. Satu, memang soal standarisasi. Standarisasi ini juga tidak hanya Indonesia berpikir bagaimana standar di level nasional, tapi standar halal Indonesia harus dapat direkognisi di negara lain. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai nanti produk kita udah distempel halal, atau di negara lain masih harus diproses sertifikasi halalnya lagi. Jadi kita berharap ada kerjasama, dan saya rasa badan BPJPH sebagai koordinator penjaminan halal di Indonesia sudah mencoba melakukan berbagai kerjasama. Dan itu perlu diperluas lagi nih. Diplomasi halal, nah itu juga satu istilah yang perlu kita lakukan. Marketing intelijen, negara mana sih yang butuh produk kita? Itu kita harus punya database. Negara-negara mana membutuhkan produk apa, dan kita siapkan produk-produknya. Makanya juga sekarang di berbagai wilayah di Indonesia kan ada beberapa yang sudah ditunjuk sebagai kawasan industri halal. Itu juga diharapkan bisa memproduksi produk-produk halal, dan juga perlu dikembangkan halal house ya. Bagaimana pendampingan dan seterusnya perlu dilakukan. Jadi rekognisi atau pengakuan sertifikasi halal di dunia ini sangat penting, dan ini perlu konsisten untuk menjaga kepercayaan. Tentu harus dijaga mutu, kualitas, sehingga muncul kepercayaan daripada konsumen, baik konsumen di nasional maupun di perdagangan internasional. Kemudian juga nih yang perlu dilakukan, nanti mungkin kita bisa dalami soal digitalisasi teknologi untuk memproduksi, distribusi maupun pemasaran produk halal. Demikian juga penelitian, kerjasama internasional untuk memperkuat jaringan antar negara muslim, misalnya negara OIC country. Nah, di sini juga negara-negara lain tentu saja itu perlu dibidik menjadi pasar halal Indonesia. Demikian juga edukasi, pendidikan, kemudian diversifikasi cakupan industri halal di berbagai sektor. Kosmetik, farmasi ya, ini juga perlu diperluas. Dan tentu dukungan juga pembiayaan bagi pertumbuhan. Nah, itu yang paling penting juga. Di sini keterlibatan industri perbankan dan keuangan syariah menjadi penting untuk bisa membantu permodalan bagi para produsen halal Indonesia. Permodalan salah satunya. Nah, ternyata Smart Pendidikan dan Penelitian memiliki peranan penting juga ya dalam pengembangan industri halal. Nah, mungkin saya mau tanya ke Bu Ois ya, bagaimana institusi pendidikan dan penelitian di Indonesia itu dapat memperkuat dan mengembangkan industri halal baik dari segi inovasi maupun kualitas sumber daya manusia, Bu Ois? Ya, ini sangat penting ya, apalagi saya memang berkecimpung sebagai akademisi. Perlu kita sampaikan di Indonesia saat ini program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan syariah tuh udah hampir lebih, saat ini mungkin kemarin tuh data 750, tapi saya yakin sekarang lebih dari 800 program studi yang sudah membuka ekonomi syariah. Wow. Nah, kita harapkan bisa dua model nih. Satu, bisa menyisip kepada program studi yang sudah ada, apakah program studi ekonomi syariah maupun program studi perbankan keuangan syariah ataupun manajemen bisnis syariah, dengan memasukkan kurikulum tentang halal. Nah, ini sangat penting, edukasi literasi ini di level formal maupun informal maupun non-formal. Di level formal tentu perlu ada penyesuaian kurikulum. Kalau kita melihat Malaysia misalnya, di Malaysia itu sudah ada sekitar 7 perguruan tinggi yang membuka program studi di bidang halal. Untuk yang backgroundnya ekonomi atau sosial, itu program studi manajemen bisnis halal. Tapi kalau untuk mereka yang backgroundnya science, itu bisa dibuka science halal. Nah, di Indonesia itu baru ada program studi ekonomi syariah tadi, perbankan dan keuangan syariah. Jadi kita harapkan bagaimana bisa menyisip kepada kurikulum. Dan diharapkan ke depan ada program studi tersendiri nih. Manajemen bisnis halal untuk yang di ekonomi, dan juga di science tech atau di sains dan teknologi bisa dikembangkan sains halal. Karena halal itu menurut saya dari sudut bidang ilmu itu dia bersifat multidisipliner.
Karena untuk jadi auditor halal itu butuh yang background-nya farmasi, kesehatan, Oke. teknologi pangan. Tapi untuk pendamping halal bisa semua program studi. Nah, untuk penyelia halal itu juga bisa semua program studi. Jadi harus cepat Indonesia membuka program studi. Bahkan kalau kita lihat di Uzbekistan tuh malah ada university tourism tersendiri ya. Khusus halal ya Bu Is? Khusus dia nggak spesifik halal tapi memang tourism begitu. Nah, kalau di Malaysia dan juga di Thailand saja sudah ada program studi di Creek University, dia di level magister ya. Itu sudah ada program studi khusus halal gitu. Jadi saya rasa bisa dibuka program studi, penguatan kurikulum, juga bisa kolaborasi. Nah, nanti dalam penyelenggaraan perkuliahannya diharapkan ini link and match dengan industri halal. Oke. Sehingga di situ terjadilah kolaborasi antara akademisi dengan praktisi di industri halal. Tentu juga selain itu yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi, dan alhamdulillah saat ini saya juga sedang riset halal di 3 negara. Ini aspek penelitian halal. Ini sangat penting karena sangat berkembang dan ini bisa diteliti dari berbagai background yang berbeda-beda. Apakah dengan pendekatan sains tadi, dengan pendekatan syariah, atau dengan pendekatan ekonomi, atau dengan pendekatan sosial budaya, ini bisa dikembangkan berbagai model penelitian. Nah, mungkin pusat-pusat penelitian di berbagai kampus maupun seperti badan halal bagian dari roadmap penelitian dan juga community development atau pengabdian kepada masyarakat. Oke. Kita tahu sekarang kurikulum MBKM ya, kampus Merdeka Belajar, ini juga bagaimana bisa menempatkan mahasiswa ini magang di perusahaan-perusahaan, juga bisa menjadi pendamping halal, bisa melihat bagaimana proses halal value chain gitu loh, bisa melihat bagaimana halal supply chain itu dikembangkan, karena ini menurut saya setelah saya mendalami merupakan ilmu yang sangat penting, karena betul-betul langsung berdampak bagi perekonomian nasional yang ujungnya bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan dengan adanya halal ini. Oke, berarti peran universitas atau instansi pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dengan menyediakan jurusan-jurusan tadi ya Bu Ois ya? Betul, betul. Di samping itu ya, di perguruan tinggi juga bisa mengembangkan misalnya laboratorium halal. Ya, bisa memproduksi produk-produk halal melalui laboratorium di fakultas medis, di fakultas kedokteran. Bagaimana misalnya satu contoh, bisa menemukan kulit kapsul yang bukan dari non halal. Kulit kapsul tapi dari bahan yang halal. Nah, atau juga bisa menemukan produk kosmetik atau produk makanan atau obat-obatan yang betul-betul, nah ini bisa melalui laboratorium di pusat-pusat halal ataupun laboratorium di universitas. Kan selevel misalnya Thailand, kita tahu Thailand muslimnya hanya 5,8% loh. Tapi laboratorium halalnya cukup besar di Chulalongkorn University dan saya sudah ke sana. Luar biasa laboratoriumnya, berapa lantai dan dia terlengkap dengan model. Nah, kita berharap perguruan tinggi di Indonesia melengkapi laboratoriumnya dan bisa memproduksi temuan-temuan riset yang aplikatif yang bisa kemudian dikembangkan di industri. Gitu. Nah, kelemahan kita adalah juga, dan ini menjadi PR kita, bagaimana menemukan hasil-hasil riset inovatif di bidang halal dan kemudian bisa dikembangkan oleh industri. Baik. Gitu. Dan semakin seru diskusi kita pada malam hari ini, Smart Listeners. Untuk Anda yang punya pertanyaan atau tanggapan, saya tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Update info terbaru melalui media sosial Smart FM 959. Kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan Twitter gitu ya, yang punya fitur mute. Twitter dan Facebook @radiosmartfm serta YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masih membahas topik tentang industri halal, masa depan ekonomi global. Smart Listeners, saya sapa Anda yang mendengarkan di Smart FM Pekanbaru, Manado, kemudian Makassar, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, dan Anda yang juga mendengarkan kami di Smart FM Jakarta. Dan topik kita di malam hari ini adalah industri halal, masa depan ekonomi global. Bersama dengan Ibu Profesor Dr. Awis Amalia MAG, pengurus Pusat MES atau KDKS Banten, dan juga guru besar bidang ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita kembali membahas perbincangan di malam hari ini, Ibu Ais, ya, tentang pengembangan sektor strategis. Nah, kita tahu ya bahwa teknologi saat ini tuh menjadi motor penggerak utama, sosial media, kemudian digitalisasi. Dalam konteks industri halal, bagaimana inovasi teknologi ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan memperluas cakupan pasar halal secara global, Bu Is? Betul. Nah, kita tahu ya, saat ini Indonesia sudah memasuki bukan hanya era revolusi industri 4, tapi sudah society 5.0 ya. Wow. Iya, kita tidak bisa melepaskan lagi dari namanya dunia digital. Kita tidak bisa melepaskan diri dari teknologi informasi. Berbicara halal, ini menjadi hal yang kunci dan sangat penting. Salah satu elemen kunci utama untuk mendorong pertumbuhan cakupan pasar halal global adalah juga satu, bagaimana penguatan saat ini blockchain. Nah, bukan hanya sekedar teknologi, tapi sudah pada level blockchain. Untuk melakukan apa? Traceability. Nah, bisa di-tracer nih. Jadi ada kayak kode gitu, itu bisa di tracer. Ini bahannya, ingredientnya apa saja. Nah, itu bisa sampai di tracer seperti itu. Jadi implementasi teknologi blockchain bisa meningkatkan, dan juga dengan adanya teknologi bisa meningkatkan transparansi dan kepercayaan rantai pasok halal. Karena semua aspek bisa di tracer tadi, sehingga transparansi, akuntabilitas dari semua bahan, proses. Karena bicara halal itu bicara dari mulai material ya, materialnya harus halal, prosesnya harus halal, storage-nya harus halal, distribusinya, sampai ke tangan konsumen semuanya harus halal. Kemudian bagaimana melacak asal-usul bahan baku. Nah, kemudian produksi, integritas halal dari hulu ke hilir, ini bisa di-tracer dengan teknologi informasi. Kemudian juga bagaimana AI, ini juga bagaimana bisa mengoptimalkan proses produksi halal, meningkatkan efisiensi, biaya, mengurangi biaya, ya. Machine learning itu juga bisa menjadi hal yang penting. Internet of Things, ya, bagaimana sensor Internet of Things dapat memantau misalnya kondisi penyimpanan dan transportasi produk halal. Kemudian bisa aplikasi mobile, e-commerce ya. Nah, ini bayangkan sejak pandemi kemarin, ibu-ibu saja
sekarang itu sudah semua menggunakan belanja online ya. Nah, kita membutuhkan satu e-commerce. Nah, ini mungkin juga PR. Bagaimana e-commerce yang ada saat ini itu diperuntukkan ada platform khusus yang itu di dalamnya untuk halal gitu loh. Jadi UKM produk-produk halal tuh ada di satu platform khusus e-commerce. Ini masih PR, tapi e-commerce-nya sendiri menjadi media yang paling efektif untuk jangkauan pemasaran dan tentu untuk memperluas jangkauan pemasaran global juga. Kemudian analisis big data, teknologi pengolahan pangan, dan seterusnya, itu semuanya menggunakan teknologi. Belum lagi dari sudut tadi, pembiayaan atau permodalan syariah. Bagaimana mobile banking melalui bank syariah ya, dan juga sekarang sudah ada fintech syariah. Betul. Nah, iya, platform fintech syariah itu bisa dijadikan akses layanan keuangan halal, permodalan halal, sehingga keterjangkauan atau inklusi bisa lebih luas ya, keterjangkauan daripada aksesibilitas daripada keuangan syariah. Karena lihat data OJK nih, Mas Willy, itu literasi keuangan syariah Indonesia itu sudah tinggi, sudah 39% lebih. Tetapi untuk inklusi ini baru 12%. Nah, bagaimana platform digital melalui financial teknologi berbasis syariah dan juga teknologi informasi pada keuangan syariah lainnya ini bisa memberikan akses inklusi kepada para pengusaha industri halal. Dan lain lah yang ahlinya termasuk QR code ya. QR code ini menjadi sangat penting juga, dan bagaimana juga ya teknologi-teknologi termasuk green teknologi yang green, yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana juga Maqasid ini juga bisa dikembangkan melalui teknologi informasi. Jadi saya kira, berarti para UKM, Anda pelaku usaha itu harus melek teknologi ya, dan tidak boleh tertinggal karena memang segala sesuatunya itu udah kaitannya dengan inovasi dan teknologi, smart listeners. Sampai dengan pelacakan bahan baku pun itu bisa dilacak dengan teknologi. Jadi itu meyakinkan konsumen bahwa produk kita tuh 100% halal, mulai dari produksinya sampai dengan penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, kita kembali membahas tentang ini ya, dalam persaingan pasar internasional. Tentunya sertifikasi halal menjadi kunci kepercayaan juga nih kepada konsumen gitu ya di pasar internasional. Nah, kalau Ibu Ois melihat sertifikasi halal ini, itu bagaimana di Indonesia? Dan tentunya juga bisa meningkatkan daya saing di pasar global, Bu. betul. Jadi sekarang di Indonesia kan tadi saya sampaikan sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana sebelumnya itu bersifat voluntary, artinya sukarela nih. Orang udah punya jualan mau halal, mau enggak, mau ngurus sertifikasi, mau enggak, selama ini tidak bersifat sukarela ya. Tapi dengan adanya undang-undang ini, khususnya di situ dikatakan di pasal 4 Undang-Undang 33 2014, produk yang masuk, jadi bukan hanya produk yang diproduksi Indonesia nih, produk luar juga yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Wajib ya? Mandatori, mandatori nih. Jadi walaupun produk kita kan sekarang kalau ke mall ya, bukan hanya produk Indonesia nih, tapi produk-produk Korea, produk Jepang, produk Cina, semua banyak ya, Taiwan dan lain-lain dari luar masuk di Indonesia, wajib sekarang tempelin tuh sertifikat halalnya. Nah, untuk apa nih? Untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan. Nah, karena halal itu bukan hanya untuk orang Islam loh. Karena halal udah pasti sehat, gitu. Halal udah pasti baik, gitu. Halal udah pasti aman, kan? Itu keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian. Dengan adanya stempel dari negara nih, langsung negara yang kasih stempel. Jadi tenang ya yang membeli produk kita. Betul. Gitu. Terus meningkatkan value added nih, nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk halal juga jadi tambah yakin kan, dia tambah pede menjualnya, dan karena untuk mendapatkan sertifikasi halal kan butuh memenuhi proses tuh, jadi nggak bisa tempelin sendiri karena harus ada auditor halalnya, harus
ada pendamping halal kalau yang UKM atau self declare. Jadi itu ada proses yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarang untuk mendapat. Sehingga kalau seseorang itu sudah memiliki sertifikasi halal, maka itu memberikan value added atau nilai tambah. Karena juga sekarang ya, saya lihat banyak nih sekarang bukan hanya sertifikasi tapi sekaligus pendampingan dan juga akses marketing. Maka juga pelatihannya kadang-kadang ditambahin dengan pelatihan digital marketing. Ini kan juga menambah jejaring pemasaran di bidang halal juga. Dan kemudian dari sisi konsumen nih, terjadi perubahan pola konsumen dong. Saat ini menjadi halal lifestyle. Nah, nggak keren kalau nggak belanja. Nggak halal. Jadi harus halal ya kita beli ya. Dan lihat dulu, ada labelnya apa enggak. Gitu. Ini juga untuk Anda para UKM supaya segera mendaftarkan sertifikasi halal karena pemerintah sebetulnya mempermudah untuk mendapatkan sertifikasi ini ya, Bois. Betul. Jadi untuk yang UKM, usaha kecil mikro, itu ada program dari pemerintah itu gratis, biayain dari pemerintah loh. Itu namanya self declare. Asal tapi makanan-makanan yang yang bukan mengandung bahan berbahaya atau juga bukan mengandung unggas, daging. Karena kalau unggas, daging atau ada zat-zat tertentu itu harus uji lab. Nah, itu maksudnya reguler. Jadi ada yang self declare, ada yang reguler. Kalau reguler ini memang ada berbayar, tapi insya Allah tidak terlalu mahal karena itu harus di uji lab gitu. Jadi tidak sembarangan. Tapi kalau makanan yang sifatnya tidak mengandung, misalnya makanan keripik ya, itu cukup self declare. Dan sampai saat ini nih, sampai 2024 itu udah sekitar 4 juta lebih. 4.300.000 lebih produk-produk yang sudah disertifikasi halal di Indonesia. Jadi lumayan cukup banyak ya. Ditambah juga sekarang dikembangkan pembinaan-pembinaan di daerah. Kami misalnya di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten itu memberikan mengalokasikan pendanaan dari Provinsi Banten itu kepada 5 organisasi pengelola organisasi perangkat daerah. Misalnya kepada OPD, kalau di daerah itu namanya OPD, organisasi perangkat daerah pertanian. Apa mereka diwajibkannya? Mereka wajib memberikan pelatihan untuk juleha, juru sembelih halal. Juru sembelih itu sekarang nggak boleh sembarangan loh. Ada namanya sertifikasi sembelih halal, namanya sertifikasi juleha. Jadi kemudian ada rumah potong hewan atau unggas bersertifikasi halal. Ternyata di berbagai daerah nih Mas Willy, itu masih belum banyak rumah potong hewan dan unggas yang punya sertifikasi halal. Bayangkan kalau kita jual misalnya kayak ayam goreng siap saji. Kalau sumber ayamnya udah jelas nih dari rumah potong halal, itu kan mudah gitu. Karena sumbernya harus dari rumah potong hewan yang bersertifikasi halal gitu. Kemudian kita memberikan juga misalnya pembiayaan kepada Dinas Koperasi dan UKM, itu memberikan halal untuk sertifikasi halal bagi kelompok usaha kecil mikro. Nah kemudian dengan Kementerian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian itu untuk pengembangan kawasan industri halal. Kebetulan kalau di Banten tuh ada namanya Cikande, kawasan industri halal Cikande. Itu di bawah ke OPD, Organisasi Perangkat Daerah Perdagangan dan Industri. Termasuk juga memberikan tadi bantuan untuk sertifikasi yang reguler tadi yang harusnya berbayar. Nah, ini kan kebijakan dari daerah dan kita harapkan daerah-daerah lain ini juga memberikan lebih banyak alokasi-alokasi untuk mempercepat atau akselerasi sertifikasi halal. Juga ke Dinas Pariwisata. Nah, hotel, restoran. Nah, bagaimana hotel-hotel dan restoran ini sadar juga perlu memiliki sertifikasi halal. Dan juga ke bidang ekonomi dan juga pendidikan dan lain-lain. Ini juga penting untuk menyiapkan misalnya di sekolah kantin halal. Nah, ini penting nih. Di kampus-kampus tuh udah sertifikasi belum tuh resto dan kantin-kantin halalnya. Itu juga bagian dari upaya untuk akselerasi halal atau sertifikasi halal. Ya, berarti dibutuhkan peran aktif juga dari Anda para pelaku usaha, pedagang, UMKM, atau juga siapapun Anda yang melakukan berbagai macam usaha,
itu untuk lebih aktif gitu ya, mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin nggak semuanya belum terjangkau sekarang. Jadi untuk Anda semua perlu perlu aktif dalam hal ini ya, supaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tadi. Dan untuk Anda semua masih ada sesi selanjutnya. Boleh silakan Bu Is, 1 menit. Sedikit saya tambahkan Mas Willy bagian ini. Kalau smart listener UKM belum tahu, bisa datang ke pusat-pusat halal di kampus-kampus. Kami di UIN Syarif Hidayatullah juga sudah punya pusat halal P3. Itu silahkan bisa datang berkonsultasi pendampingan untuk halal. Dan di kampus-kampus lain saya rasa semuanya punya pusat pendampingan halal. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang sudah semakin banyak jaringan informasi. Sudah semakin mudah ya, termasuk juga di kampus UIN Syarif Hidayatullah itu bisa datang langsung dan konsultasi di sana. Masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kemana toh bojoku ini? Kenapa toh Mbak Maya? Biar kolesterol kata anakku. Peleka. Iya nih Bu Rosa. Kalau istri daman kamu Mai. Modal kebudayaan. Itulah modal yang akan mengubah sebuah peradaban. Tagihan saya gimana Pak Bijak? Oh, tenang aja. Nanti saya bantu Pak RT. Tenang ya. Saya bantu doa ya. Sing sabar, sing ikhlas ya Pak RT. Inilah sebuah negeri yang rindu perubahan dan terus mencari peradabannya yang hilang. Semua bisa Anda dengar dalam Sketsa Indonesia. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Tidak terasa kita sudah masuk sesi terakhir Smart Listeners, membahas topik industri halal masa depan ekonomi global bersama dengan Ibu Profesor Dr. Uwis Amalia MAG, pengurus Pusat MES atau KDKS Banten, serta Guru Besar Bidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita tentunya akan menyapa Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, namun sebelumnya masih saya gali dulu nih ke Ibu Uwis ya. Kita ngebahas sedikit soal SDGs nih Bu. Nah, industri halal kan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja ya tentunya, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Nah, mungkin bisa dapat gambaran bagaimana industri halal itu dapat memainkan peran dalam pencapaian SDGs. Silakan Bu. Ya, betul. Sangat penting sekali industri halal dengan SDGs. Kita tahu ya, ada 17 target SDGs, bagaimana mengurangi kemiskinan, ya, mengurangi kelaparan, kemudian gender equality, bagaimana peningkatan pendidikan, dan seterusnya. Ada 17 target SDGs. Dan dengan adanya industri halal, ini memberikan peranan yang sangat penting loh untuk pencapaian SDGs tersebut. Kenapa? Karena kalau halal itu berfokus bukan hanya pada bagaimana sesuatu itu dikonsumsi, tetapi dia juga peduli pada aspek sosial dan lingkungan. Misalnya kita bisa identifikasi dengan merujuk daripada State Global Islamic Economic Report. Pertama misalnya soal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, industri halal ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Karena dengan adanya produksi bisa menciptakan lapangan kerja.
dan peluang ekonomi. Nah, bagaimana kita, Indonesia negara berkembang yang kita tahu ya, masih angka kemiskinan, ketimpangan masih lumayan cukup tinggi, pengangguran masih cukup tinggi. Bagaimana produksi halal ini bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa menambah akses income atau pendapatan, dan tentu peluang peningkatan kesejahteraan. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana juga peningkatan pertanian dan pangan berkelanjutan nih. Produk halal itu kan sangat terkait dengan produksi pangan ya, bagaimana produksi pangan yang bersih, sehat. Nah, ini juga bisa membuka bagaimana pertanian berkelanjutan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, tapi ternyata kita masih banyak produksi-produksi pertanian, buah, sayur kita yang harus impor. Kan ini seharusnya kita menanam dong gitu. Yuk 1 juta hektar, sekarang ada gerakan 1 juta hektar menanam. Itu saya sangat setuju bagaimana ini bisa mendukung ekonomi pangan yang berkelanjutan. Yang ketiga nih, kesehatan dan kesejahteraan udah pasti dong. Kalau sekarang kita lihat angka stunting di Indonesia cukup tinggi, melebihi dari prevalensi angka WHO 21% lebih. Nah, dengan makanan asupan gizi yang sehat, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, maka tentu bayinya akan lebih sehat, lebih aman, ya kan? Artinya untuk kesehatan, kesejahteraan, terhindar dari risiko penyakit karena makan makanan yang sehat, terhindar dari bahan kimia atau praktek produksi yang apa ya, yang tidak higienis gitu. Kemudian juga tentu produksi yang beretika dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Juga pengelolaan limbah ya. Ini juga bagian dari halal, dan industri halal tentu poinnya adalah dia kan halalan thayyiban. Di dalam Al-Quran bukan cuma halal tapi halalan thayyiban. Artinya bukan cuma bagaimana ini diproses sampai dia punya sertifikasi halal, tetapi dia tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh eksploitasi. Artinya di sini makosid syariahnya, kesejahteraan lingkungan itu juga semuanya harus dipikirkan. Nah, itu artinya bahwa industri halal sangat mendukung dalam kerangka SDGs. Ya, pemerintah tentunya memegang peranan penting ya dalam pengembangan industri halal. Nah, kalau kita tanya mungkin bagaimana sih peran pemerintah Indonesia dalam mendukung industri halal, dan kebijakan-kebijakan juga mungkin bisa dapat gambaran kepada Smart Listeners, Bu Ais. Mungkin singkat saja karena waktu kita ternyata sangat terbatas. Silakan. Oke, baik. Ya, kembali tadi pemerintah perannya ya, satu tentu regulasi dan sertifikasi halal. Nah, ini bukan hanya di level nasional, tapi bagaimana juga sampai ke rekognisi halal di level global. Dua, bagaimana membangun ekosistem industri halal. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, promosi, akses market, dan diplomasi ekonomi halal untuk masuk ke misalnya International Halal Expo, Global Islamic Economic Summit, dan kerjasama dengan berbagai negara untuk kita bisa melakukan resiprokal ya. Orang butuh apa, kita memerlukan apa, dan kita bisa ekspor produk halal kita. Dan pengembangan tentu SDM halal, kita butuh auditor halal, kita butuh penyelia halal, kita butuh masyarakat yang memiliki awareness yang baik di bidang halal, dan butuh SDM tadi, juru sembelih halal dan lain-lain. Itu adalah SDM yang harus kita juga siapkan, termasuk executive leader. Jadi bukan hanya di level bawah, tapi bagaimana melahirkan executive leader di perusahaan-perusahaan yang melakukan manajemen halal. Kemudian penguatan juga sektor UKM ya, dan juga bagaimana halal integrity dapat terjamin, halal kemudian investasi, perdagangan ya, dan seterusnya, dan juga integrated, saya menyebutnya integrated halal ecosystem, termasuk juga peran daripada lembaga keuangan syariah. Ada interconnecting antara lembaga keuangan syariah, termasuk juga lembaga keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Ini diperlukan untuk membantu akselerasi halal dan untuk penguatan halal di Indonesia. Antara lain itu peran dari yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita tahu ya bahwa potensi halal di Indonesia ini sangat besar, tapi ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti apa tantangan yang terbesar yang dihadapi dari Indonesia, Bu Ais? Ya, tantangan yang tadi, bagaimana pengakuan sertifikasi halal kita. Karena gini, di berbagai negara tuh punya standar.
Dan juga ada standar misalnya SMIIC, itu standar internasional berpusat di Turki, tapi itu kesepakatan negara oki. Kemudian Thailand punya standar, Malaysia punya standar, Indonesia punya standar. Bagaimana adanya standaris proses harmonisasi, mungkin bahasa yang lebih tepat, harmonisasi daripada standar-standar halal itu, dan bagaimana standar halal Indonesia dapat direkognisi oleh negara lain. Itu tantangannya. Solusinya ya pemerintah perlu, dan juga termasuk bagaimana menyederhanakan proses sertifikasi halal. Betul. Mengurangi birokrasi dan biaya tinggi. Karena di level UKM ini masih ada rumit, biaya, makan waktu. Nah, ini bagaimana bisa dipangkas. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga, bagaimana inovasi dan teknologi. Pengembangan riset development ini sangat penting. Kemudian edukasi, literasi untuk kurangnya public awareness. Ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian infrastruktur logistik. Kita butuh loh pelabuhan halal, kita butuh loh logistik halal. Nah, itu juga antara lain beberapa aspek tantangan yang masih perlu kita hadapi. Baik, saya sapa semua listeners yang sudah menyapa teknologi ya, masuk lagi ke dalam daftar. Saya sapa Bapak Ahmed di Jakarta Timur. Saya punya usaha keripik pisang dan saat ini semua prosesnya dilakukan secara halal. Nah, bagaimana saya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan cepat? Mungkin ditanggapi singkat saja, Bu Ois. Dari Bapak Ahmed di Jakarta Timur. Berarti Pak Ahmad belum tersertifikasi ya? Tapi dia sudah punya usaha keripik pisang loh katanya. Ya, silahkan datang ke pusat halal di kampus UIN, juga ada namanya P3JPH. Kami punya 1.500 mahasiswa yang siap mendampingi sertifikasi halal untuk self-declare. Kalau keripik mah cepat. Ya, daripada pusing ya Pak Ahmed ya mencari-cari di internet, langsung aja datang ke kampus UIN ya. Ya, pusat halal UIN. Nah, silahkan. Juga kalau yang berada di kawasan Banten dan sekitarnya bisa ke KEDEK, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten. Itu juga. Oke. Semoga terjawab Bapak Ahmed. Kemudian dari Ibu Suci di Bandung. Ini juga pertanyaannya soal sertifikasi halal. Berapa lama sebuah usaha itu bisa mendapatkan sertifikasi? Apakah kita juga berhak untuk menempel label di kemasan produk kita? Nggak boleh sembarangan nempel label. Nah, betul tuh Ibu Suci. Nggak boleh nulisin sendiri halal. Tapi harus diperiksa dulu ya. Periksa, harus, makanya kan kalau nanti ada pendamping. Jadi tadi saya bilang di kampus kita ada pendamping halal dari mahasiswa dan dosen, juga ada auditor halal. Jadi kalau untuk produk-produk yang membutuhkan uji laboratorium, kita tersedia auditor halalnya ya. Betul. Dan pertama begitu ibu berproduksi, ibu perlu mengurus namanya NIB, PERT, itu akan didampingi kok, nggak usah khawatir. Gimana sih caranya ngurus NIB? Itu nanti para pendamping udah canggih-canggih mereka. Terus bagaimana upload ke sistem, karena semuanya by online. Proses registrasi halal seterusnya semuanya nanti NPWP tentu ya, dan seterusnya itu nanti persyaratan-persyaratannya semuanya diupload online dan itu dibantu oleh para pendamping. Semoga terjawab. 30 detik, silakan Ibu dijawab di satu pertanyaan dari Bapak Budianto. Apakah sama sertifikasi halal yang dikeluarkan pemerintah dengan logo halal yang dikeluarkan oleh MUI? Silakan Bu Ois, singkat saja Bu, waktunya sudah habis. Singkat, dulu sertifikasi halal itu menggunakan logo yang hijau MUI. Nah, sekarang dengan keluarnya peraturan baru, itu sudah berubah logonya menjadi yang warna ungu. Nah, dari tulisan yang seperti gunungan gitu ya. Nah, itu warnanya ungu. Jadi itu yang sertifikasi halal yang saat ini diberlakukan di Indonesia yang sah. Tapi yang logo MUI yang lama itu juga masih berjalan sampai nanti dilakukan sertifikasi halal kembali gitu. Tapi dia sudah berjalan, itu juga boleh masih tetap dianggap sebagai halal selama masa berlakunya belum dicabut. Tapi sertifikasi halal di Indonesia tuh tidak ada batas waktu kalau sudah disertifikasi halal ya. Berbeda dengan Malaysia dan Thailand tuh ada sertifikasi halal. Tetapi akan ada pengawasan atau surveillance nggak boleh sembarangan tiba-tiba ngerubah ingredient atau bahan-bahannya diubah sendiri, padahal udah ada sertifikasi halal, tahu-tahu tidak dilakukan berdasarkan prosedur, mencampur dengan yang non halal. Nggak boleh itu ya. Boleh misalnya kue tiba-tiba nggak ada RAM, tahu-tahu dikasih RAM. Ya, itu tidak boleh. Tidak melaporkan, itu kena sanksi
diskusi. Dan Terima kasih banyak Bu Uis atas waktunya, seru banget diskusi kita pada malam hari ini. Dan Anda yang terlewatkan, silakan Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Syariah. Terima kasih banyak Bu Uis atas waktunya. Baik, ya akhirnya katakan mari kita dukung pergerakan halal di Indonesia dan kita dukung Indonesia untuk jadi pusat halal dunia. Amin. Dan semuanya demikian perbincangan kami dalam Smart Syariah. Saya Willy Dharma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan.